Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruhli Kusumadinata. Saya di sini mengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum. Bahwa pengantar ilmu hukum ini adalah fondasi kalian belajar ilmu hukum. Kalau kalian tidak memahami ilmu pengantar ilmu hukum ini dengan secara baik, maka kalian untuk semester atas kalian akan kesulitan, karena ini adalah fondasi pengantar ilmu hukum, pengantar ilmu hukum Indonesia, ilmu negara, itu adalah fondasi ilmu hukum. Jadi kalian harus belajar sungguh-sungguh di 3 mata kuliah ini. Nah, kontrak perkuliahannya, mahasiswa yang memperolehkan mengikuti perkuliahan ini terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Nah, kalian terdaftar atau tidak, kalian bisa melihat dari NPM kalian. Kalau kalian tidak punya NPM, maka kalian bukan terdaftar jadi universitas ini. Kedua, tidak terganggu ingatannya. Maksudnya tidak terganggu ingatannya ini adalah orang gila. Kalau kalian dapat NPM tapi kalian gila, nah kalian nggak boleh ikut pelajaran ini. Nah, yang ketiga, masuki ruangan kuliah maksimal 5 menit. Karena kita sedang keadaan COVID-19, masa pandemi ini, maka kita menggunakan sistem daring dalam pembelajaran ini atau online. Jadi diharapkan maklum. Oke. Jadi kalian boleh makan selama perkuliahan, terserah, karena kalian di rumah kalian atau di mana. Kemudian ini adalah sistem penilaiannya. Seperti ini kurang lebih, cuma untuk konversi nilai berbeda. Yang sekarang itu ada C+, ada C-, ada B-, ada B+, ada A-, tapi nggak ada A+, ya. A paling tertinggi itu A. Oke. Nah, ini adalah silabus mata kuliah pengantar ilmu hukum. Nanti itu ada bukunya, sebenarnya udah saya buat buku pengantar ilmu hukum. Cuma karena kita belajar daring, jadi saya nggak mencetakkan bukunya. Tapi kalau kalian ingin pesan, bisa kalian pesankan nanti lewat sama dengan Bu Jana, bisa kalian pesan. Nah, ini silabus mata kuliah hukum dan masyarakat. Bahwa hukum itu nanti kita belajar, hukum itu sangat dekat dengan masyarakat. Nggak ada suatu masyarakat nggak ada hukumnya, pasti ada hukumnya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang aneka pembedaan hukum. Nah, aneka pembedaan ini berkaitan dengan waktu berlakunya hukum itu. Lalu apa yang membedakannya, yang tertulis dan tidak tertulis? Nah, apa yang seharusnya, apa yang didesainnya? Nah, itu. Kemudian kita juga belajar tentang sumber hukum. Apa sih sumber-sumber hukum itu? Dari mana hukum-hukum yang ada itu? Nanti kita belajar itu. Kemudian sistem hukum. Nah, sistem hukum ini kita belajar tentang sistem hukum. Banyak sistem hukum. Ada Eropa kontinental, ada civil law, ada common law, banyak sekali. Ada sistem hukum Arab, Islam. Nah, kemudian disiplin hukum. Nah, disiplin hukum ini kita belajar tentang subjek hukum. Siapa yang menjadi subjek hukum itu? Apa objeknya? Bagaimana peristiwa hukum itu terjadi? Apa hubungan hukum? Kalau kalian misalnya sering di berita, nah berita pasti akan bisa peristiwa hukum. Apa sih peristiwa hukum? Oh, tentang pembegalan. Siapa sih yang dibegal? Nah, nih itu subjeknya. Nah, apa hubungan hukumnya? Setiap adanya sebuah peristiwa pasti ada hubungannya. Oke, ada akibatnya. Kemudian disiplin hukum empiris. Nah, disiplin hukum empiris ini berkaitan dengan mendekatin dengan hukum, dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu sosiologi hukum, yang lebih kepada masyarakat hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum. Kemudian kita juga belajar tentang politik hukum. Lebih sedikitnya nanti, lebih detailnya nanti ada di mata semester 3. Politik hukum. Nah, politik hukum ini belajar tentang politik itu apa sih? Kalian sering pernah dengar berita politik.
Apa sih politik itu? Nanti kita belajar tentang politik itu apa. Lalu filsafat hukum. Nah, filsafat hukum ini kita akan bicara tentang awang-awang lah intinya lah. Yang tapi itu hal yang ingin kita capai sebenarnya, seperti keadilan. Seperti apa keadilan itu? Manfaatnya hukum, apa yang manfaat hukum itu? Nah, kemudian kita belajar tentang hukum progresif. Kenapa di terakhir ini adalah hukum progresif? Karena kita sangat belajar banyak hukum positif. Nah, hukum progresif ini adalah hukum yang jalur tengah lah intinya, yang membawa kemaslahatan dan moral. Nah, manfaat kuliah ini adalah ini yang tadi saya sampaikan di awal. Mata kuliah ini adalah pondasi dari ilmu hukum. Ini salah satunya, PIH. Jadi kalau kalian mau belajar hukum, itu ada di PIH ini. Ya. Kemudian tujuan mata kuliah ini memahami dan menjelaskan pengertian dasar tentang ilmu hukum. Dasarnya ilmu hukum, bukan di dalamnya. Jadi kalau kalian mau belajar tentang dasar-dasar hukum, pondasi hukum, maka di PIH, PHI, dan ilmu negara. Itu yang pondasi paling penting yang harus kalian pahami. Itu kontrak perkuliahan kita. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa lewat di Syakat saja. Nanti ini materinya akan saya taruh di Syakat atau saya kirim ke WA. Jadi kalau ada pertanyaan di Syakat, tapi ingat jangan malam, jangan 10 malam. Ingat ya. Dan juga dalam untuk menghubungi dosen-dosen itu sudah ada aturannya. Ada harus mengucapkan salam dulu, dikenalkan dulu. Karena saya dapat WA kemarin tuh nggak kenalin diri, nggak mengucap salam. Nah, tapi dia mau WA terus. Saya bingung siapa orang ini. Jadi kalian harus paham bahwasanya kalian sudah dewasa, bukan anak SMA lagi. Tahu cara menghormati dan tahu cara menghargai orang. Itu ya. Kalian juga lihat waktunya. Jangan 10 jam 10 malam kalian WA dosen-dosen kalian. Banyak yang komplain itu ke saya. Oke. Itu dari saya. Semoga kalian paham. Meskipun ini kita daring, semoga kalian bisa memahaminya lah. Semoga juga COVID-19 ini berakhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.